Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para penonton sekalian di Telematika series kedua. Ya, dan pada kesempatan kali ini kami beruntung memiliki salah satu narasumber. Kalau di Telematika series yang pertama kemarin sudah mengundang Mas Alvin ya dari sebuah startup property, Pinhome ID. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak kalah spesial ya. Tetapi kalau dari sisi jarak, kita di Indonesia dan beliau di Amerika Serikat. Tetapi saya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kebetulan narasumber kita adalah asli orang Indonesia, tetapi sedang berkarir di Amerika Serikat. Okay? Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, mungkin saya sapa dulu ya para penonton. Selamat datang kembali di Telematika Series ya. Ini adalah sebuah program rutin yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Telematika USK ataupun Universitas Asyah Kuala. Kami berdedikasi ataupun berkomitmen untuk mengundang para distinguished speakers ya di bidangnya, dan semoga ini bisa menjadi salah satu wadah untuk pemirsa ataupun penonton sekalian mendapatkan ilmu-ilmu baru dan of course ya, ataupun pastinya novel ataupun cukup baru dan sedang trending. Nah, di Telematika Series seperti biasa kita akan memunculkan 5 pertanyaan, 4 pertanyaan yang serius, tetapi ada 1 pertanyaan santai untuk narasumber kita. Nah, tanpa berpanjang lebar saya coba kenalkan langsung ya narasumber kita kali ini. Nama beliau adalah Teguh Mahfuz Aufar Kari, dan saya diminta memanggil beliau Aufar. Ya. Nah, Mas Aufar ini, ataupun kalau orang Aceh Bang Aufar ya, memiliki karir yang luar biasa ya. Nah, saya coba runut dulu. Beliau menyelesaikan S1-nya di NTU ataupun Nanyang Technological University ya di Singapura, ya, Singapura. Lalu beliau juga menyelesaikan beberapa course dan beberapa master degree. Ya, saya lihat di sini ada EPFL, ya cukup ternama juga ya universitas ini di Eropa. Lalu beliau juga mengikuti beberapa program, salah satunya di Harvard University, dan sekarang juga sedang mengikuti program master degree khususnya di bidang technology and policy program ya, di kampus yang tak kalah hebat ya. Ya, salah satu kampus terbaik di dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Nah, kita cukup beruntung ya mendapatkan ataupun memiliki narasumber Mas Aufar pada kesempatan kali ini. Nah, dari sisi karir, beliau memulai karir itu dari dari beberapa perusahaan ternama, termasuk dari Temasek, lalu intern ya di UN, lalu juga intern di Traveloka selama 4 bulan, lalu menjadi business development, lalu juga di AT Kearney ya, management consultant, lalu juga ternyata beliau juga sempat di Grab ya selama 8 bulan menjadi head of channel performance and analytics. Ya. Begitu pula lalu intern lagi di Amerika, lalu juga memiliki project student di FIFA, dan sekarang menjadi RA juga ataupun research assistant ya di MIT. Nah, apa sih yang sedang dilakukan oleh Mas Aufar? Nah, saya diberikan salah satu link lab beliau ya. Nah, ini adalah profesor beliau, Profesor, saya tidak tahu nih membacanya benar atau tidak ya, Profesor Zeker ya. Beliau adalah seorang profesor yang berfokus pada supply chain ya. Dan khususnya grup riset ini ataupun grup riset Mas Aufar ini bergerak pada bidang informal supply chain. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya apa sih itu informal supply chain? Apa tantangannya dan seterusnya? Kita akan menanyakan itu khusus di 4 pertanyaan serius dan 1 santai nantinya. Oke. Nah, ini adalah lab beliau dan beliau bergabung pada lab ini ya sebagai master student, dan ini adalah membernya. Dan coba mungkin sedikit saya outline juga bahwasanya
ada satu program dari lab beliau yang dinamakan dengan PEMPEM, ya, pempem.org. Nah, ini apa? Ya, apa maksudnya? Apa tujuannya? Nanti kita akan tanya langsung kepada Mas Ovar Kari, ya. Nah, tanpa perpanjang lebar, ayo kita langsung melempar pertanyaan ya kepada Mas Ovar. Semoga beliau memberikan pencerahan kepada kita apa sih informal supply chain, lalu apa sih tantangannya dan kenapa Indonesia yang dipilih sebagai mitranya dan seterusnya. Oke, saya langsung menanyakan ke Mas Ovar. Terima kasih Mas Khalil atas pengenalannya dan kesempatan untuk berbagi cerita kepada saudara-saudara dan teman-teman yang ada di Aceh dan siapa saja yang bisa mengakses video ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa topik riset yang sekarang sedang dijalankan? Ya, jadi saya dengan grup riset informal supply chain ini sudah 1,5 tahun bekerja dengan Profesor De Zegher, dan kebetulan profesor saya ini dia tertariknya dengan informal supply chain. Jadi informal supply chain itu apa? Informal supply chain itu adalah supply chain yang tidak formal. Jadi kalau supply chain yang formal itu adalah supply chain misalnya kayak Coca-Cola atau Unilever, dimana biasanya kalau misalnya supply chain yang formal itu ada kontrak. Jadi kayak jual belinya itu udah ada kontraknya. Tapi kalau informal supply chain definisinya adalah definisi dimana transaksi itu tidak ada kontrak dan ya itu kemungkinan salah satu definisi besarnya ya. Jadi untuk itu lebih ke general lab yang grup riset ini mengerjakan proyek apa. Nah, untuk spesifik kerjaan yang saya kerjakan itu ada di tahun pertama saya bekerja dengan Profesor De Zegher. Saya itu membantu beliau mendesain eksperimen RCT randomized control trial untuk proyek dia yang ada di Riau. Dan untuk yang sekarang, yang selama tahun kedua ini, yang saya kerjakan untuk beliau itu adalah lebih ke observational study. Jadi kita menggunakan data yang sudah ada di lapangan yang kita observe, dan kita berusaha untuk mencari tahu apakah dengan menggunakan aplikasi PEMPEM itu kesejahteraan dari pengguna itu meningkat atau tidak. Jadi itu adalah general spesifik pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Nah, aplikasi PEMPEM itu apa? Aplikasi PEMPEM itu adalah aplikasi yang digunakan untuk crowdsourcing information. Jadi itu di aplikasi itu pengguna dapat membagi dan melihat informasi harga, informasi terkait harga, terkait pengalaman apakah bertransaksi di tempat ini itu enak atau enggak. Jadi itu lebih ke crowdsourcing information untuk pelaku pasar kelapa sawit yang ada di Riau. Jadi biasanya kalau di kelapa sawit itu kita ada petani, ada orang tengah, middleman gitu. Nah, biasanya kan mereka kalau menentukan mereka akan jual kemana itu biasanya mereka cuma kayak berdasarkan informasi yang mereka dapat dari lingkungan sekitar mereka, dari teman-teman mereka. Nah, jadi yang terjadi adalah informasinya itu kurang. Dan dengan aplikasi PEMPEM ini diharapkan pengguna itu dapat mengakses aplikasi di luar apa yang sudah di luar lingkungan mereka. Oke, keputusan untuk kembali ke akademisi. Oke, jadi yang pertama saya tidak sedang bertujuan untuk menjadi akademisi ya. Jadi saya sekarang itu di MIT saya masternya itu terminal master aja. Saya nggak ada niat untuk melanjutin PhD. Dan pertanyaannya mungkin kenapa sih udah lama kerja tapi ngambil master lagi gitu kan. Dan masternya juga kayaknya
bukan master di manajemen atau MBA atau apa gitu, atau eksekutif MBA, tapi master yang digunakan adalah justru masternya in technology and policy program gitu. Alasannya adalah karena memang saya pengen ganti bidang sih. Jadi kayak sebelum saya kuliah lagi, saya dulu kerjanya di Grab dan saya kerjanya di Etikarni. Itu kebanyakan kita ngerjainnya general consulting di Etikarni. Jadi dan di Grab juga sedikit analitik tapi lebih ke bisnis, jadi lebih ke set KPI and everything. Nah, jadi sedangkan saya sebenarnya tertarik juga dengan public policy, saya tertarik juga dengan kayak urban policy, saya juga tertarik dengan hal-hal urban planning dan hal-hal yang di dalam itu. Tapi selain itu saya juga tertarik di bidang yang ibaratnya statistik dan empirical method gitu. Jadi kayak misalnya saya tertarik kayak kalau misalnya dulu kerja di Etikarni atau di Etikarni itu dulu kan biasanya kita bikin business case dan kayak itu untuk high level strategic decision, dan biasanya itu ya Excel modeling aja gitu. Jadi tidak terlalu menggunakan statistik yang seperti yang detail, dan karena emang untuk high level strategic decision kita nggak perlu kayak menggunakan statistik yang rigorous. Tapi saya tertarik dengan pekerjaan yang menggunakan statistik dan menggunakan kayak econometrics dan itu. Jadi kayak ada dua kecenderungan ini, dua alasan ini. Yang pertama saya tertarik untuk bidang public policy, urban policy dan regional planning, dan yang kedua saya tertarik untuk kerjaan yang sifatnya lebih technical. Jadi nggak cuma Excel modeling aja, tapi juga kalau bisa menggunakan bisa mempraktekkan statistical modeling atau econometrics modeling. Dan di program ini sekarang saya juga riset dan coursework saya kebanyakan di bidang itu. Saya menggunakan econometrics, saya menggunakan statistical modeling untuk riset dan coursework saya. Oke, jadi informal supply chain dan tantangannya. Oke, jadi gini ya. Jadi informal supply chain itu adalah supply chain yang tidak formal. Jadi mungkin kita mendefinisikan dulu supply chain yang formal. Supply chain yang formal itu supply chain yang ibaratnya kayak supply chainnya Unilever atau supply chainnya Coca-Cola. Mereka itu udah punya kontrak, biasanya mereka punya kontrak dengan suppliernya mereka. Misalnya kayak Unilever, kita mau bikin sampo. Untuk bikin sampo mungkin mereka butuh bahan bakunya, bahan kimianya gitu. Mereka udah punya kontraknya gitu. Kita perlu kontraknya dari misalnya dari Dow Chemical atau dari BASF gitu. Dan kita misalnya kayak kita mau ngejual, misalnya Unilever mau ngejual apa gitu produknya, dan itu biasanya udah ada kontraknya. Ya siapa misalnya yang di Unilever ngejualnya mungkin ke Alfamart atau ke Indomaret atau mungkin ke distributor regional yang ada di Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan. Biasa mereka udah ada kontraknya, dan dari kontrak itu mereka udah ada planningnya. Dan pada saat udah ada kontrak, udah ada planning, biasanya itu keputusan yang diambil itu sudah optimal. Jadi misalnya kayak misalnya Unilever mereka mau bikin untuk misalnya kayak Walls, misalnya es krim Walls. Misalnya untuk bikin es krim Walls mereka perlu bahan bakunya makanan gitu. Mungkin mereka udah ada planning mungkin untuk 3 tahun atau 5 tahun. Saya kurang tahu, saya nggak pernah kerja di production planning. Tapi udah ada di supply chain yang formal, decision makingnya itu udah optimal. Kenapa? Karena udah ada planning. Dan informasinya juga udah jelas, kayak harga vendor, kemungkinan kita tahu harga vendornya berapa dan sebagainya. Tapi untuk kayak informal supply chain biasanya tuh di agricultural atau kayak mungkin fishery supply chain, kayak misalnya kayak petani atau nelayan, decision makingnya itu nggak optimal. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, mereka nggak ada planning kan. Biasanya kayak kalau misalnya kayak petani kelapa sawit gitu. Mereka tanam, mereka tunggu panen. Karena itu kelapa sawit, mereka mesti langsung diantar ke PKS kan, mesti langsung diantar ke pabrik. Karena kalau ditimbun lama-lama nanti rusak.
Nah jadi dan itu biasanya mereka nggak ada planning, nggak terlalu mikir gitu, kayak ini mau jualnya ke PKS yang mana, mau jualnya ke pabrik yang mana, jualnya berapa, mereka nggak terlalu ada planning. Dan tantangannya adalah karena itu informal, mereka nggak ada kontrak, keterbatasan biayanya juga akses ke informasinya juga nggak cukup. Yang terjadi adalah decision making, pengambilan keputusan di informal supply chain itu tidak optimal. Dan jadi apa yang sekarang sedang dipelajari di grup riset yang tempat saya bekerja sekarang adalah bagaimana kita membantu pelaku-pelaku pasar di informal supply chain seperti petani, seperti nelayan dan sebagainya, gimana pada saat mereka mengambil keputusannya dengan cara lebih optimal. Dan untuk bisa mengambil keputusan secara yang optimal, ada banyak yang bisa diimprove. Kita bisa meningkatkan akses ke informasi pasar. Itu salah satu yang sekarang saya kerjakan, adalah kita ingin mempelajari apakah dengan meningkatkan akses ke informasi pasar kita dapat meningkatkan kesejahteraan dari si petani-petani itu. Dan itu adalah sedikit tentang informal supply chain. Dan tantangan dengan informal supply chain adalah ya itu decentralized ya. Kalau formal supply chain mereka kan centralized, jadi kayak itu adalah korporasi kan. Jadi kayak misalnya korporasi bilang kayak ya udah kita pakai ERP, ya udah semua satu perusahaan pakai ERP. Dan itu karena informal supply chain ini decentralized, karena informal supply chain ini kayak terdiri dari kayak individu bukan korporasi. Jadi yang sulit itu adalah bagaimana cara kita mengajari supaya si petani-petani ini, supaya pelaku-pelaku individu-individu yang ini tuh dapat mengambil keputusan yang optimal. Karena kalau di perusahaan biasanya gampang sih, kayak lebih gampang lah. Jadi kayak di perusahaan biasanya mereka udah jelas planningnya seperti apa, udah jelas cara pengambilan keputusannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, mereka biasanya udah jelas. Tapi kalau untuk petani, untuk kayak nelayan itu agak challenging. Untuk project Pempem itu adalah Pempem itu adalah startup yang punyanya itu bos saya, Profesor Johan de Zegger. Mereka punya operasi di Riau sekarang. Jadi itu adalah visi kedepannya, itu ingin menjadi decision making support. Jadi itu adalah alat untuk pengambilan keputusan oleh pengguna. Jadi pengguna Pempem itu dapat menggunakan Pempem untuk mengambil keputusan. Jadi sekarang itu penggunanya itu adalah petani dan petani-petani kelapa sawit yang ada di Riau. Dan petani-petani kelapa sawit yang ada di Riau itu biasanya mereka perlu mengambil keputusannya adalah saya mau jualan kemana. Saya ini kelapa sawit ada 2 ton, saya baru panen, saya mau jualnya ke PKS yang mana, atau mungkin mau jualnya ke pabrik yang mana, atau mau jualnya ke tengkulak yang mana, dan sebagainya. Jadi visi kedepannya adalah Pempem ini ingin membantu petani-petani ini dalam mengambil keputusan supaya keputusannya optimal. Dan bagaimana caranya supaya petani-petani ini dapat mengambil keputusan yang optimal? Salah satu use case yang sekarang ini sedang saya pelajari adalah use case-nya crowdsourcing information. Jadi kita menggunakan platform Pempem ini, aplikasi ini, untuk mengumpulkan informasi pasar terkait harga, terkait pengalaman bertransaksi dan sebagainya. Jadi itu sekarang adalah project kedepannya, dan kedepannya saya kurang tahu ini akan seperti apa. Tapi yang saya tahu visi utamanya adalah Pempem ini ingin jadi ERP untuk aplikasi untuk petani-petani sawit yang ada di Riau. Atau mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang, mungkin use case-nya akan lebih luas. Jadi tidak hanya bisa untuk petani sawit, mungkin juga untuk petani-petani yang lain. Mungkin saja, saya kurang tahu. Soalnya juga saya sekarang itu bekerja di lab ini
NDA-nya NDA sebagai Research Assistant MIT, bukan NDA sebagai karyawannya PEMPEM. Jadi saya cuma tahu PEMPEM itu ya sebatas yang saya perlu tahu untuk mengerjakan riset saya. Oke, kangen mie goreng Aceh nggak? Nah ini aku kebetulan ada dulu sempat nyetok dulu terakhir pulang ke Indonesia itu belum sempat pulang sih karena COVID kan. Jadi tapi terakhir itu istri saya pulang ke Indonesia itu Desember 2019. Jadi kita selama setahun terakhir itu kita punya stok bumbu mie Aceh. Jadi kita sering bikin mie Aceh lah. Tapi walaupun mungkin kayaknya kalau beli bumbu instan kayak gitu rasanya agak beda lah kalau makan langsung di Rajali atau di mana gitu ya. Soalnya juga kalau di Aceh sekarang kan udah banyak pilihan, bukan sih, udah kayak dulu tuh ada yang di Long Raya yang pakai daging kambing, mie Aceh pakai daging kambing, itu aku lupa namanya apa, tapi dulu itu kayak baru beberapa tahun yang lalu. Pokoknya terakhir ke Banda Aceh dulu sukanya makannya di situ. Soalnya kayak kalau Rajali atau mie yang di Peniti itu apa, mie midi yang di Peniti itu kan udah kayak udah yang tua ya, udah yang gitu. Tapi justru kangennya yang kayak gitu, yang baru-baru. Jadi kayak yang kayak di Long Raya itu lupa namanya apa. Itu justru yang kangennya kayak gitu. Kalau yang kayak mie Rajali atau mie midi itu dulu kan lama tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta itu mie Aceh yang rasanya kayak mie midi atau mie Rajali itu banyak. Tapi yang kayak di mie di Long Raya itu kayaknya nggak ada gitu. Sama dulu juga kalau di daerah sekitaran Jakarta yang paling suka itu yang sekarang kangen juga itu ada mie Aceh Sigli di Bintaro dekat Stan. Itu juga masih kangen lah itu. Sama kalau mie goreng kayaknya karena bawa bumbu jadi kurang nggak terlalu kangen. Tapi yang kangen juga ini juga apa? Makanan Aceh ya, makanan jajanan pasar, jajanannya Banda Aceh itu yang aku kangen juga itu adalah lontong yang di Fakinah, terus kayak nasi gurih yang depan Masjid Raya itu nasi gurih Rashid. Terus ini yang tiap pulang ke Banda Aceh itu nggak boleh lupa itu adalah gunung salju. Soalnya gunung salju itu nggak ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya kayak mie goreng, nasi goreng sama nasi gurih itu di Jakarta ada. Walaupun mungkin rasanya agak-agak nggak terlalu Banda Aceh, ada. Tapi kalau misalnya kayak mie ayam bistik gunung salju itu emang selalu tiap hari pulang ke Aceh mesti makan itu. Dan biasanya kan kalau gunung salju itu kalau misalnya lebaran mereka liburan kan, jadi mereka tutup. Nah itu kadang-kadang nyebelin juga. Tapi untuk ya itulah, mudah-mudahan bisa pulang ke Banda Aceh lagi. Thank you.